Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Senang bisa melanjutkan pelajaran ini kembali, khususnya penerjemahan satu ayat dari kitab Injil Yohanes, dan pasal yang sedang kita terjemahkan saat ini adalah Injil Yohanes pasal yang pertama dan ayat yang ke-50 sekarang. Itulah ayat yang akan kita terjemahkan. Nah, ayatnya ada di sini, lumayan singkat dan sederhana, terutama karena kosakata yang ada di sini sudah kita lihat sebelumnya, dan tentulah itu sudah sangat membantu kita untuk menerjemahkan ini dengan mudah. Sebelum kita melanjutkan penerjemahan daripada ayat ini, seperti biasa kita akan lakukan pembacaan daripada ayat ini terlebih dahulu. Saya tidak membacanya menurut pembacaan daripada modern atau bahasa Yunani modern sekarang, seperti bahasa yang sedang dipakai oleh orang Yunani sekarang, tetapi saya membacanya menurut pembacaan daripada Erasmus, karena pembacaan Erasmus ini akan memudahkan kita untuk bisa mengerti. Ketika kita mendengarkannya pun kita bisa mengetahui akan setiap suku kata, setiap huruf yang ada di dalam suatu kata. Kalau kita membaca menurut pembacaan modern, kita tidak bisa mengetahui seperti apa penulisan daripada kata tersebut. Baik, jadi untuk saat ini yang akan kita lakukan adalah pembacaan menurut pembacaan Erasmus. Kita akan baca, dan jika Anda ingin mengikutinya, silakan mengikuti, dan kita baca bersama-sama. Kita mulai. Apekrite Yesus kai eipon auto. Hoti eipon soi. Eidon se hupakato tes sukes. Pisteues meizo touton opse. Seperti biasa yang kita lakukan adalah menganalisa setiap kata kerjanya, dan kita harus tandai dulu ada berapa kata kerja yang ada di sini, mana saja yang termasuk kata kerja. Yang pertama adalah apekrite. Pasti Anda sudah mengenali ini karena kata ini sudah sering sekali muncul di pasal yang pertama dari Injil Yohanes ini. Dan yang kedua, eipen juga sangat sering muncul. Terkadang dia berubah dari eipen menjadi eipon, dan itu juga muncul di sini untuk yang kata kerja yang ketiga, eipon ada di sini. Dan yang keempat ada di sini eidon. Ini juga sudah sering muncul. Kemudian yang berikutnya ada di sini pisteues. Dan ini juga sudah pernah muncul di sini, opsei. Dan mungkin hanya kata opsei inilah yang perlu kita berikan perhatian khusus karena dia masih termasuk jarang muncul di dalam pasal yang pertama. Selain daripada kata opsei ini, saya rasa semuanya sudah sangat mudah dan Anda juga sudah pasti mengetahuinya. Dan sekarang kita berikan passingnya atau konjugasi daripada kata ini. Yang pertama adalah apekrite. Dia dari aorist tentunya, aorist middle indikatif, third singular, apokrinomai. He answered, dia menjawab. Subjeknya adalah Yesus. Kemudian yang kedua adalah eipen. Ini juga aorist, second aorist active indikatif, third singular dari kata lego, sangat sering muncul. He said, dia berkata, subjeknya juga tentang Yesus sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah eipon. Dia juga sama dengan eipen ini, root katanya, hanya personnya, orangnya yang berbeda. Di sini dia orang ketiga eipen, di sini dia orang pertama. Jadi second aorist active indikatif, first singular lego, I said, saya berkata. Kemudian ada eidon di sini, second aorist juga active indikatif, first singular horao, I saw, saya melihat. Dan yang berikutnya adalah pisteues. Dia dari bentuk present active indicative, second singular, pisteuo, you believe, kamu percaya atau mempercayai. Dan yang terakhir di sini ada opsei. Di sini future middle indicative, second singular, horao, you will see, kamu akan melihat. Nah, inilah kata kerja yang terdapat di ayat ini. Seperti sebelumnya saya katakan, kita harus menganalisa setiap elemen yang terkandung di sini. Tentu yang sudah sering muncul kita tidak akan singgung lagi, tetapi yang masih jarang atau belum pernah muncul kita akan berikan perhatian khusus di situ. Nah, hal yang penting untuk kita ingat di sini, perhatikan adalah hoti. Ingat di sini ada hoti. Hoti dia bisa berarti sebab, because, atau dia juga bisa berarti menandakan suatu kutipan atau juga menunjukkan suatu kalimat langsung. Dalam hal ini di sini adalah menunjukkan suatu kalimat langsung di sini. Jadi ada huruf kapitalnya di sini hoti, dari kita juga tentu berikan perhatian khusus, dan saya berikan 2 garis di sini untuk menandainya. Nah, yang berikutnya ada di sini kata hupokato.
Pokato sebenarnya sudah pernah muncul di ayat yang sebelumnya, tapi untuk sekedar mengingatkan, kita berikan tanda di sini, dia artinya adalah under atau di bawah. Sukes, masih ingat kata sukes? Dia adalah fig tree atau pohon ara. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah meizo. Meizo itu artinya adalah greater. Di sini dia bersifat komparatif, memperbandingkan. Jadi dia secara khusus di sini kita berikan satu tandanya dan terjemahannya greater atau lebih besar dari. Nah, selain daripada ini, saya rasa semua sudah tahu dan tentu tauton, Anda pasti mengetahui tauton dari kata houtos, dia bentuk genetif di sini, genetif plural. Nah, tauton bentuk genetif di sini dari houtos semuanya sama untuk bentuk pluralnya. Baik dia maskulin, baik dia feminin, baik dia di neuter, bentuknya sama. Jadi konteks yang akan menentukan di sini greater than this. Kalau saya memperbandingkan tauton di sini karena kata meizo greater than, kemudian this dia bentuk plural. Nah, this di sini berbicara tentang apa? Tentang apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di Kejadian, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada Nathanael bahwasanya dia telah melihat Nathanael ada di bawah pohon ara sebelum daripada Filipus datang kepada dia untuk memanggil dia untuk berbicara kepada dia. Dan inilah yang penting untuk dipahami. Kejadian itu memberitahukan bahwa Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Nathanael akan mengetahui lebih besar lagi daripada apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan, apa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan, diberitahukan Tuhan kepada dia tentang pengetahuan Tuhan, tentang keberadaan daripada Nathanael ketika dia masih ada di bawah pohon ara. Greater than this, lebih besar daripada kejadian itu akan dinyatakan Tuhan lagi kepada dia dan kepada murid-muridnya. Dan disinilah mereka dituntut untuk tetap mempercayai, beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat terjemahannya. Karena semuanya sudah siap untuk diterjemahkan, saya sudah memberikan terjemahannya sebenarnya, tetapi untuk sekedar mencoba kemampuan kita. Sebelum saya memberikan terjemahannya, mari kita coba terjemahkan kalimat ini. Pertama yang harus kita lihat adalah subjeknya, Yesus. Jesus dalam bahasa Inggris ya. Jesus answered. Kai and a pen, he said to him, or unto him. Kita melihat ada hoti, terkadang kata ini tidak diterjemahkan, tapi terkadang dia diterjemahkan. Dalam hal ini harus diterjemahkan karena di sini berbicara dengan kalimat langsung daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, yang berarti di sini adalah because I said to you, Adon, I saw you. Ini adalah masih ingat kata su dari pronouns, penggunaan daripada second person pronouns, su bentuk akusatif. I saw you under the fig tree. Ini adalah fig tree, pohon ara. Kemudian di sini ada kata kerja dan dia bentuk tanya. Berarti are you believing atau do you believe? Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya dari bentuk future. Di sini you will see greater meizo tauton, greater than this. Jadi Tuhan Yesus mengatakan engkau akan melihat lebih besar daripada apa yang sudah kamu lihat di sini, apa yang sudah saya sampaikan di sini. Mari kita lihat apa yang sudah saya tulis di sini untuk mempermudah kita mengingatnya dan menganalisanya sendiri. Saya tulis di sini, Jesus answered and said unto him, because I said unto you, I saw you under the fig tree. Are you believing? Greater than this you will see. Dalam bahasa Indonesia tentu kita sudah mengerti sedikit bahasa Inggris dan mengerti bahasa Yunani, dan sekarang kita akan mudah untuk mengerti menerjemahkannya ke dalam bahasa. Nah, dalam bahasa Indonesia tentu bisa diterjemahkan seperti ini. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, kepada Nathanael, oleh karena aku berkata kepadamu, aku telah melihatmu di bawah pohon ara. Percayakah engkau? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih hebat daripada ini. Nah, inilah terjemahan dari ayat yang singkat ini, dan mudah-mudahan terjemahan ini bisa bermanfaat dan berguna buat Anda ketika Anda mempelajari ayat ini. Tentu dari apa yang sudah kita paparkan di sini, ini bisa diperdalam sebenarnya. Kalau Anda mau masuk kepada bentuk eksegesisnya, Anda bisa mempelajari kembali seumpamanya apekrite. Dia di sini bentuk eoris.
Anda bisa bertanya, what kind of aorist, what kind of middle, what kind of indicative, apa perannya, apa function daripada kata aorist di sini. Dan dengan demikian Anda akan semakin menggali kebenaran yang ada di dalam ayat ini. Setiap kata kerja yang ada di sini bisa digali function daripada peran daripada setiap kata di dalam kalimat ini. Bahkan apakah dia noun seperti tes, sukes, what kind of genitive, kita bisa pelajari. Kita bisa dalami, berikan waktu kembali pelajari apa yang sudah pernah Anda pelajari. Jikalau Anda sudah pernah kuliah dan dalami kembali, maka Anda nanti akan mengetahui hal-hal yang lebih besar yang belum pernah Anda ketahui tentang ayat ini. Dan mudah-mudahan tentu Anda terus bergiat untuk mempelajarinya. Dan jika Anda ingin melihat untuk pasal yang ke-51 tentunya, silakan lihat untuk pelajaran yang berikutnya. Dan mudah-mudahan pelajaran tersebut juga bisa membantu Anda untuk semakin mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Dan pemahaman Anda tentang firman Tuhan semakin meningkat. Dan Anda semakin maju di dalam pengetahuan dan juga di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk melayaninya di gereja Tuhan atau di rumah Tuhan sendiri. Sekali lagi saya ingin mengingatkan agar jangan pernah bosan untuk mempelajari akan firman Tuhan, khususnya mempelajari bahasa Yunani agar kita mengerti maksud Tuhan ketika Tuhan berbicara. Bukan maksud daripada pendeta, bukan maksud daripada para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, tapi maksud Tuhan ketika Dia menyampaikan itu melalui hambanya, penulis daripada surat-surat atau kitab-kitab di Perjanjian Baru, dan Anda bisa memahaminya menurut maksud yang sesungguhnya, yaitu bahasa Yunani yang dipakai dalam penulisan kitab Perjanjian Baru. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat buat Anda, menjadi berkat buat orang-orang yang Anda gembalakan atau Anda layani. Jika Tuhan berkenan, kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk melihat pelajaran-pelajaran selanjutnya atau menerjemahkan pasal-pasal atau ayat-ayat yang lain dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Jika Tuhan berkenan, kita akan bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.